Nah, ini yang mapping awalnya hanya pengguna ternyata sudah mulai masuk bandar ya, secara diam-diam. Ya ini berkat kerja keras dari Kasat Narkoba dan jajarannya sehingga kita berhasil mengungkap kasus ganja. Sebenarnya ada kasus juga yang mengagetkan kita, kita berhasil mengungkap juga dugaan kokain. Ya, karena kita memang pernah dengar di sini itu adalah beredar kokain. Kita berusaha ungkap tapi proyeknya tertutup ya. Pagi ini kita dapat informasi proyeknya waktu. Sebenarnya dari kemarin kita sudah melakukan dulu, cuma saya masih ingin menunggu sebuah dari kokain ya. Ada yang positif. Nah ini suatu hal yang sangat menarik ya. Dalam 2 bulan terakhir, Polres Lombok Utara mengungkap 4 kasus diantaranya, yaitu curat, judi online, cabul, dan 1 narkoba. Dalam giat komprehensif versi yang dilaksanakan Polres Lombok Utara di lobi Mapolres pada Kamis 10 Maret lalu, yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lombok Utara AKBP Iwayan Sudarmanta, yang didampingi Kasat Reskrim AKP Imade Sukadana dan Kasat Reskrim Narkoba Ibtu Ketut Artana. Ya hampir setengah kilo lah ya, setengah kilo. Ini suatu keberhasilan yang luar biasa di mana memang kita ketahui bahwa di Lombok Utara ini yang mapping awalnya hanya pengguna ternyata sudah mulai masuk bandar ya secara diam-diam. Ya ini berkat kerja keras dari Kasat Narkoba dan jajarannya sehingga kita berhasil mengungkap kasus ganja. Sebenarnya ada kasus juga yang mengagetkan kita, ya, kita berhasil mengungkap dugaan kokain, ya, karena kita memang pernah dengar di Gili itu adalah beredar kokain. Kita berusaha ungkap, tapi hasil labnya ternyata negatif, ya. Pagi ini kita dapat informasi hasil labnya negatif. Sebenarnya dari kemarin kita sudah mau press release, cuman saya masih ingin menunggu hasil lab dari kokain ini ya. Seandainya ini positif, nah ini suatu hal yang sangat menarik ya. Ke depan Polres Lombok Utara melalui Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba akan berusaha maksimal untuk mengungkap segala jenis tindak pidana yang ada di Polres Lombok Utara. Berkaitan detail kasus. Jadi adapun hasil ungkap kita yaitu yang pertama adalah kasus curat, di mana kasus curat ini adalah terjadi pada bulan Januari, di mana pelaku curat ini adalah kaitan dengan pencurian tabung gas yang sangat besar masyarakat yang terjadi di 3 kecamatan, Pemenang, Tanjung maupun Gondang. Jadi itu berhasil kita ungkap karena sangat besarkan masyarakat, di mana pelaku mengambil tabung-tabung gas di kios-kios sepanjang jalan dari Pemenang sampai dengan Tanjung. Terus berikutnya yang berhasil kita ungkap adalah kasus judi online pada bulan Februari. Jadi di mana pelaku melakukan aktivitas menyelenggarakan judi online, di mana pelaku menjual kepada warga masyarakat dan kemudian menjadi penyelenggara dan berhubungan dengan online. Jadi pelaku membelikan lagi ke online. Terus kasus yang ketiga yaitu kasus pencabulan yang kita ungkap, di mana kejadian pencabulannya adalah pada bulan Februari di wilayah Kecamatan Bayan. Itu di mana pelaku pencabulan merupakan seorang dukun atau sebenarnya adalah tokoh masyarakat yang ditokohkan oleh masyarakat, di mana korban berobat di situ untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Namun dalam proses pengobatan, jadi korban ini tinggal di tempat pelaku, kemudian dalam keadaan pada waktu itu pelaku tidak sadarkan diri. Jadi aksi bejat daripada pelaku melakukan aksinya terhadap korban, di mana korban adalah di bawah umur. Mungkin itu 3 kasus yang kita ungkap selama bulan Januari dan Februari. Itu
kedepannya nanti bisa diskusikan. Terima kasih. Mendapatkan informasi dari masyarakat, terutama peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Lombok Utara, yang menjadi sorotan adalah daerah wisata. Tentunya hal ini menjadi tujuan utama kami untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mengungkap kasus-kasus narkotika yang ada di pulau, terutama di pulau. Pada tanggal 2 Maret 2023 kami bersama tim operasional menuju lokasi pada pukul 02.00. Sana kami melakukan penyambungan dan melakukan penindakan pengamanan terhadap terduga pelaku narkotika yang membawa daun ganja di daerah Gili Trawangan, di sebuah penginapan yaitu di PD Pondok Buyan di lantai 2 kamar nomor 5. Kami bersama tim melakukan upaya pengamanan terhadap tersangka yang diduga tersangka atas nama S. Dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat. Tentunya sebelum melakukan penggeledahan, kami melakukan anggota kami digeledah terlebih dahulu karena untuk menghindari adanya rekayasa. Kemudian setelah itu kami melakukan penggeledahan dan di dalam badannya kami menemukan di saku celana dalamnya, celana dalam ada 4 garis yang disimpan di dalamnya. Kemudian menurut pengakuan tersangka, mereka juga menyimpan barangnya di kamar yang telah dikontrak. Kami melakukan penggeledahan di sana dan kami temukan beberapa linting juga. Ada ini yang belum dikemas dalam 1 garis yang dimasukkan dalam tas kresek. Kemudian kami menemukan uang hasil pembayaran di mana menurut keterangan tersangka mereka melakukan kesepakatan di suatu tempat sehingga melakukan barter dan melakukan perjanjian di mana yang bersangkutan tersangka ini sudah membayar sebesar 18 juta, namun belum sampai tersebar di masyarakat. Kami melakukan pengamanan dan membawa yang bersangkutan ke Polres Lombok Utara. Untuk yang bersangkutan kami kenakan pasal 114 ayat 1 dan 11 ayat 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Pada bulan Januari lalu, Satreskrim berhasil membekuk pelaku pencurian tabung gas yang meresahkan masyarakat yang diambil dari kios-kios sepanjang jalan Pemenang, Tanjung, dan Gangga. Sebelum melakukan aksinya di siang hari, pelaku sengaja membeli rokok di kios yang akan dicuri pelaku. Kemudian di malam hari, pelaku melakukan aksinya. Total tabung gas yang berhasil disita sekitar puluhan tabung. Sehingga atas tindakan pelaku tersebut dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selain itu, polisi berhasil meringkus AT pada 3 Februari yang melakukan transaksi judi online togel. Pelaku dibekuk di rumahnya. Pelaku melakukan aksi sebagai bandar dengan cara memasukkan nomor yang sesuai dengan nomor yang dibeli pada situs PD togel. Atas tindakan pelaku dikenakan pasal 303 ayat 1 dan kedua KUHP pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kasus yang ketiga yaitu pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh dukun tradisional di Kecamatan Bayan. Pencabulan ini terjadi tepatnya pada bulan Februari. Adapun pelakunya adalah berinisial SM yang merupakan dukun yang dipercaya bisa melakukan pengobatan tradisional. Orang tua korban membawa korban untuk berobat ke rumah pelaku dan mengikuti pengobatan yang dilakukan oleh pelaku. Korban diminta untuk menginap di rumahnya dengan tujuan agar korban bisa cepat sembuh. Setelah 2 minggu pengobatan, korban yang pergi sekolah namun penyakitnya kambuh dan dibawa kembali ke rumah pelaku. Dan pada saat itulah korban tidak sadarkan diri dan pelaku membawa korban ke dalam kamarnya untuk melakukan aksi bejatnya. Tidak terima dengan tindakan pelaku, orang tua korban pun langsung melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian. Sehingga SM dikenakan pasal 81 ayat JO pasal 760 atau pasal 82 ayat 1 JO pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Sementara kasus penemuan narkoba jenis ganja seberat 480 gram, yaitu ganja kering yang siap edar di sebuah penginapan di Gili Trawangan. Pelaku S digeledah polisi dan ditemukan 1 bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi campuran batang, biji, dan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja. Tidak sampai di situ, polisi melakukan penggeledahan di kontrakan dan menemukan barang bukti di lemari dan di tempat tidur pelaku. Satres Narkoba menjelaskan pelaku ini sudah pernah berada di lapas pada tahun 2011 lalu dan diduga jaringan pengedar narkoba ini berasal dari Bali. Atas perbuatan tersebut, pelaku dikenakan pasal 114 ayat 1 atau pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dari Lombok Utara, tim liputan melaporkan.